Hai Aquarius, gimana kabarnya teman-teman Aquarius? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal untuk teman-teman Aquarius yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar ya dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang sedang berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang mungkin saat ini sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Aquarius, kita sampai di energimu di bulan Juli ya, dan kita akan lihat mengalir aja ya teman-teman, sesuai dengan tebaran kartu, dan kita akan lihat Aquarius. Pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini, berarti energimu ketarik, tetapi nggak 100% resonate, bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ada yang 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Aquarius, kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aquarius. Aquarius di bulan Juli. Ini ada orang mau datang ini, guys. Aku mencium bau-bau orang mau datang. Siapa ini orang yang kayak kayak apa? Nggak asing gitu. Energinya nggak asing. Aquarius. Energinya Aquarius di bulan Juli. Oke, kamu diberkati Tuhan Aquarius ya. Kamu dijaga, kamu diberkati, kamu dibimbing ya, kamu dituntun di sini. Jadi jangan abaikan ya, jika kamu melihat sering ya, ada Aquarius mungkin di belakangan ini kamu melihat angel number ya, angka-angka kembar. Jangan diabaikan, karena itu adalah salah satu tuntunan ya, salah satu bimbingan ya, caranya semesta berkomunikasi sama kamu. Jadi jangan diabaikan ya. Kamu cari aja, ada kok di playlistku ya, arti angka-angka kembar di situ ada. Caranya seperti itu emang ya. Kita akan dituntun, kita ditegur lewat angel number. Jangan diabaikan jika kamu kok aku ketemu angka-angka kembar terus ya gitu. Aquarius banyak sekali. Aquarius goyang-goyang ya guys. Gak usah fokus ke kartunya ya. Kamu dengerin aja suaraku. Aquarius. Awak tahu kenapa di sini ada mending ya? Kita lihat dulu ya. Oke. Ada Aquarius mungkin yang kamu udah selesai ya. Kamu dalam fase pembaruan energi di sini. Udah salah satu mungkin satu dua ya yang masih nyangkut energinya di seseorang ya. Maafin dia. Ada Aquarius yang akan kedatangan energi baru. Bisa juga Aquarius masuk ke dalam kehidupan baru ya, bisa pekerjaan baru atau Aquarius akan menikah ya. Atau Aquarius di sini akan masuk ke dalam hubungan baru, pacar baru, mungkin orang baru ya, lingkungan baru. Intinya kamu akan masuk ke energi baru di sini. Aquarius. Oh, peluang dan kesempatan ayo ya, Aquarius ya.
Ambil peluang dan kesempatan ini. Energi bagus ini guys. Di bulan Juli ini untuk Aquarius ya. Banyak peluang terbuka untukmu. Bisa orang baru, bisa cinta baru, bisa pekerjaan baru ya. Peluang-peluang baru. Bisnis baru mungkin. Apapun itu. Jangan dilewatkan, oke? Jangan apa ya? Kesempatan ini jangan disia-siakan gitu. Nggak usah takut. Kamu dituntun kok, kamu dijaga, kamu dilindungi di sini. Oh my God. Kenapa tadi ada mending di sini ya? Karena aku melihat ada Aquarius yang terus berputar-putar ini. Berputar-putar di energi orang lalu mungkin ya, terus memikirkan. Aku nggak tahu apakah ini lebih ke pekerjaan baru atau orang sorry, mungkin di pekerjaan lama, lingkungan ya, lingkungan yang kacau di sini atau hubungan-hubungan yang kacau mungkin. Kamu terus berputar-putar di sana. Ada sebagian Aquarius yang lagi genting gitu. Aku nggak tahu apakah usahanya lagi genting ya, lagi ada banyak masalah atau di lingkungan kamu, keluarga kamu, hubungan kamu, pernikahan kamu mungkin ya di ujung tanduk gitu. Jika ada pekerjaan yang mungkin rawan di PHK ya. Kalau usaha rawan usahanya gulung tikar gitu ya, mengalami kerugian yang banyak. Kalau pernikahan atau hubungan rawan hancur ya, rawan bercerai mungkin ya. Ada banyak hal di sini. Dan aku melihat kenapa kamu berputar-putar di siklus yang sama ya. Berputar-putar di pola yang terus itu aja. Karena ini, kamu suka ngeluh ya, mengeluh. Selalu bertanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa aku selalu begini? Kenapa ya? Ketika kamu mempertanyakan ya sesuatu yang buruk di dalam hidupmu, maka itu akan terus kamu tarik. Kamu akan terus berputar-putar di situ. Jangan lagi bertanya, jangan lagi mengeluh ya. Overthinkingnya juga ini. Yang kamu pikirkan itu hati-hati. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu tarik. Oh my God. Sorry guys. Ini kenapa pada jatuh? Oh iya ada pengajian loh ini. Hmm, sorry guys. Oke, Aquarius. Kita lihat pekerjaanmu, finansialmu, keuanganmu. Aquarius. Aquarius. Oke, ada perjuangan di sini untuk Aquarius. Adan guys, bisa. Aquarius. Sebentar ya, Adan. Oke, Aquarius, kita lanjut ya. Ada Aquarius yang saat ini mungkin kamu sedang berjuang ya di dalam hidupmu. Kita berjuang memulai sebuah awal baru mungkin ya, mencari peluang-peluang baru mungkin. Oke, semangat ya, semangat. Aku ngelihat ada apa ya, ngerasa ada semangat yang luar biasa di sini untuk Aquarius. Oh, sebagian ada Aquarius yang berjuang untuk menyembuhkan luka ya. Entah ada energi yang Aquarius pengen pergi dari sesuatu gitu ya, entah pekerjaan yang semakin berat ya, atau lingkungan yang toksik, keluarga yang toksik mungkin, atau pernikahan yang toksik mungkin. Kamu rasa bahwa kamu berputar-putar di situ-situ aja. Ada energi perjuangan untuk meninggalkan ya, karena banyak luka yang kulihat. Banyak sekali luka.
Aquarius, kita cek energi, karir dan keuanganmu, tapi yang ketarik kenapa seperti ini? Gak apa-apa ya, ngalir aja. Mungkin ini yang harus disampaikan. Mencoba untuk mencari jalan keluar ya. Aquarius. Ada sebagian mungkin Aquarius yang bertemu dengan orang baru, cinta baru ya, tetapi energinya masih ke yang lain gitu. Ya, banyak mungkin kamu banyak dealing dengan banyak cinta baru, banyak pilihan gitu, banyak peluang ya. Tetapi energi kamu masih ke satu satu ya, entah satu satu orang ya, satu energi mungkin cinta, satu orang yang kamu cintai atau satu pekerjaan ya. Intinya ada salah satu energi yang terus kamu fokuskan di sini. Sementara peluang baru ini datang. Jangan disia-siakan ya peluang ini. Ini egomu cukup luar biasa, Aquarius. Kamu bertahan ya, bertahan di tengah badai aku melihat. Oh, Aquarius. Sini ada Aquarius yang dilindungi dengan Leo ini. Aquarius bingung ya. Aku melihat ada Aquarius bingung di sini, nggak bisa fokus. Aquarius, wow, guys, jatuh ke bawah lagi. Oh my God. Yang jatuh ke bawah nggak aku ambil ya. Oke. Kenapa di sini ada Aquarius mencoba untuk bertahan di satu energi, entah satu hubungan atau seseorang mungkin ya. Karena cintamu begitu besar kepada orang itu, cintamu besar kepada pekerjaanmu mungkin ya. Lihatlah, Aquarius kamu penuh dengan tekanan, penuh dengan beban ya. Capek ini guys. Beban tanggung jawab, keluarga mungkin. Nggak mau ninggalin, kamu berjuang. Mungkin ada Aquarius yang sebagai tulang punggung keluarga di sini. Oke, oke. Keuangannya sedang tidak baik-baik saja ini Aquarius. Makanya butuh perjuangan ya. Oke, ada sebagian mungkin ya satu dua yang menonton ya Aquarius yang sedang mempertahankan hubungannya ya karena ada hubungan-hubungan yang tadi ya apa ya rawan gitu, rawan cerai ya. Ternyata benar ada sebagian perceraian di sini. Mungkin mencoba untuk ngasih peluang ya, kesempatan untuk memulai awal baru ya, membangun hubungan lagi gitu. Ada Aquarius yang terjebak di cinta segitiga di sini. Ada dua energi maskulin. Mungkin kebanyakan yang menonton feminim ya, Aquarius feminim. Kamu sudah nikah, kemudian kamu terhubung dengan dua orang mungkin. Wow, banyak sekali. Banyak ya, banyak energi yang masuk. Banyak energi yang masuk. Tuh ya, ada masalah pekerjaan juga, bisnis ya. Ada Aquarius yang takut kehilangan bisnisnya, usahanya, atau pekerjaannya di sini. Banyak kerugian, mengalami kebingungan, ya sulit fokus. Kecerobohanmu sendiri ini Aquarius ya. Merindukan ketenangan, kedamaian, oh my God. Ada keberuntungan di depan sana Aquarius. Melepas dulu ya. Percayalah badai itu akan berlalu, segera akan masuk di sini energi baru ya, pembaruan energi. Tetapi kamu harus melepas dulu. Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu fokus ke masalahmu gitu. Kesuksesan juga ini di depan sana. Oke. Tapi kamu harus melepas dulu tuh ya. Ini ada blok. Jadi ada peluang baru ya. Entah itu pekerjaan, bisnis, apapun, peluang baru, energi baru ya, pembaruan energi, tetapi keblokir di sini. Mungkin kamu belum memaafkan seseorang ya, belum melepaskan mungkin apapun itu, mau pekerjaan, apapun, dilepasin dulu ya.
Kita akan lihat hubungannya Aquarius. Sedang tidak baik-baik saja itu. Usahanya, pekerjaannya, keuangannya. Ayo ya. Hubungan-hubungan ini hubungan yang butuh kejelasan ya. Bergabung. Ada Aquarius yang sedih, berduka di sana. Pengen ninggalin tapi nggak bisa. Aquarius, hubungan-hubungan yang dingin gitu. Hubungan-hubungan yang oke. Aquarius, ada sebagian Aquarius yang mungkin menarik diri dari hubungan atau seseorang menarik diri ya tuh. Pengen mengakhiri hubungan mungkin, tapi ada yang belum move on ini, belum melepas ya. Aquarius, ada hubungan-hubungan bebas masuk. Ini masalah keuangan guys, ada pemanfaatan ini hati-hati ya. Tuh ya, round and round, berputar-putar terus ini. Jika hubungan berputar-putar di hubungan yang toksik ya, berputar-putar terus di hubungan-hubungan yang nggak jelas, hubungan-hubungan yang penuh dengan kebebasan, yang penuh dengan apa ya, energi dewasa di sini ya, hawa nafsu gitu. Lebih ke sana. Berputar-putar terus di ya capek ya, capek ini. Dan Aquarius jika di sini ada pola berulang, aku nggak tahu apakah satu mungkin satu dua atau banyak ya Aquarius yang menonton di sini. Kamu terjebak di hubungan-hubungan yang hanya pemanfaatannya hanya di situ aja gitu. Kamu nggak diseriusin ya ke apa ya? Aku nyampainya gimana ini? Yang menonton 18 tahun ke atas ya, guys. Hubungan-hubungan yang pemanfaatannya hanya di sana gitu loh. Paham nggak sih guys? Ya lebih ke ini lebih hubungan-hubungan dewasa 18 tahun ke atas gitu. Jadi ada pemanfaatan ya. Setiap kamu menjalin hubungan dengan banyak 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 cowok, misalkan kamu feminim ya, banyak cowok, kamu dimanfaatin di itu aja gitu. Mereka ngambil keuntungannya keuntungan dari kamu aja gitu. Perhatikan, ada luka di sini. Ada inner child kamu kecilnya mungkin pernah maaf ya, dilecehkan. Hati-hati ya. Dipermainkan mungkin belum belum pada waktunya. Mungkin kamu masih SMP ya, umur kamu di 17 tahun ke bawah ya. 15 tahun ke bawah, 12 tahun mungkin itu SMP ya, guys. Kamu sudah kenal pacaran dan di situ kamu dilecehkan sama pacarmu dulu ya atau sama orang-orang terdekatmu. Intinya ada luka pelecehan di sini sehingga pemanfaatan di seksual ya lebih ke kamu tuh kalau hubungan itu ya diajak gitu terus gitu loh guys. Tapi nggak ada tanggung jawab ya. Dipermainkan terus gitu. Terjebak di aku melihat ada Aquarius yang terus terjebak di hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen dan selalu dimanfaatinnya di situ. Ini luka ya. Luka yang harus kamu sembuhkan. Kenapa terus berputar-putar di situ? Sakit ya. Kejebak itu sakit. Oke. Sebagian Aquarius yang masuk sebagai orang ketiga melulu gitu. Itu luka guys ya. Luka yang harus kamu sembuhkan. Silakan ya teman-teman mungkin kalian mau tanya-tanya ya. Kak, kenapa sih kok aku terlalu terjebak di hubungan cinta segitiga terus? Itu luka juga ya guys ya. Itu ada luka di situ. Jadi apapun yang kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, itu adalah bentuk dari luka batin yang kita yang harus kita beresin, ya. Jadi yang di luar diri kita itu adalah cerminan dari dalam diri kita, ya. Apa yang nggak kita dapetin waktu kecil, kita akan terus mencarinya saat ini. Dan apa yang terjadi ketika waktu kita kecil, kita akan terus menariknya dalam kehidupannya kita, ya. Jadi itu yang perlu diberesin, yang perlu disembuhkan. Sorry guys. Oke, Aquarius. Ada sebagian Aquarius terjebak di apa ya? Rasa sakit. Aku ngerasain ada rasa sakit di sini. Kamu ngasih kesempatan terus ya sama pasanganmu, ngasih peluang terus gitu, ngasih maaf terus. Sementara hubungannya toksik, nyakitin. Ada yang hadir sebagai orang ketiga atau ada yang menghadirkan orang ketiga di dalam hubungannya.
Ada banyak rahasia ya, hubungan-hubungan tertutup. Yang peluang dan kesempatan tuh toksik ya, sakit ini. Hubungannya toksik sekali ya, ini merusak mental, merusak kesehatan ini. Ayo ya, jangan terus fokus keluar. Ayo masuk ke dalam diri, perbaiki energi dalam diri, biar yang di luar itu ngikut. Konflik batin ya. Ada surat, ada komunikasi. Mungkin kalian terhubung lewat komunikasi. Ada beban dan tekanan di sini. Ada sebagian Aquarius yang mungkin ya tadi yang di ujung tanduk ya, mungkin dalam proses perceraian karena ada orang ketiga di dalam pernikahannya. Penuh khawatiran, ketakutan ya. Takut kalau pernikahannya berakhir karena ada anak di situ yang harus diperjuangkan. Oh, ini nanti pola berulang terjadi terus ke anakmu juga seperti itu terus. Coba cek flashback ke belakang. Mungkin orang tuamu juga ngalamin seperti ini. Ini pola ya. Pola berulang yang terjadi. DNA ya. Jadi luka batin atau karma ya. Pemutus karma. Mungkin ada Aquarius sebagai pemutus karma di sini. Jadi gini ya teman-teman ya, ada yang mencoba untuk mungkin mempertahankan, memperjuangkan rumah tangganya, pernikahannya hanya karena anak. Sementara pernikahan itu toksik. Jangan lagi, kasihan anakmu ya. Kena mentalnya ini nanti. Jadi ketika mungkin seseorang memperjuangkan pernikahannya demi anak, maka perbaiki energi di dalam rumah itu. Ciptakan suasana yang baik ya, suasana yang bahagia, yang harmonis di dalam rumah tangga. Tetapi ketika di pernikahan, kalian nggak ada ya, nggak ada perubahan. Toksik lagi, berantem lagi, ribut lagi. Itu nggak bagus buat mentalnya anak. So, kayak mungkin kalian mengira bahwa anak itu masih kecil, nggak paham. Tapi alam bawah sadarnya, tubuhnya, itu merekam semua ya, semua yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke, dan mereka akan menarik ketika mereka dewasa. Jadi untuk yang mau pertahankan rumah tangganya, perbaiki energinya ya. Perbaiki. Aku melihat nggak ada cinta di sini. Yang ada sakit ya, yang ada penderitaan, yang ada apa namanya? Toksik, energinya beracun, merusak mental, merusak kesehatan gitu. Oh, aku merinding loh guys. Ayo ya, ada peluang baru di sini. Ayo ya membuat perubahan, rubah. Karena di sini tadi ya, kamu diminta untuk membuat perubahan. Energi kamu semakin terkuras. Ada sebagian Aquarius mungkin nggak bisa lepas dari situ karena kamu sedang dalam pembayaran karma ya. Berjuang mungkin ya, berjuang ingin lepas dari pernikahan yang toksik itu. Ingin memulai sebuah awal baru, peluang baru, tetapi nggak bisa. Ada karma yang harus kamu selesaikan di situ. Di dalam pernikahan yang toksik itu. Solusinya seperti apa, Kak? Ya fokus aja ke dalam dirimu, biarkan pasanganmu mau jungkir balik kayak mau ngapain kayak ya. Yang penting responmu di sini atas perlakuannya dia itu yang harus kamu fokuskan, itu yang harus kamu beresin. Oke, responmu terhadap perlakuannya dia ya. Terhadap sikap-sikapnya dia. Oke, ada banyak keberlimpahan ya, keuangan. Sebagian tadi hmm, ada yang terpuruk. Ini ada peluang ya, ada peluang di pekerjaan untuk Aquarius yang mungkin tadinya mengalami kehancuran ya di dalam usahanya, pekerjaan. It's okay ya. Kamu bisa bangkit lagi nih. Tapi melepas dulu ya. Lepas dulu. Badai itu pasti berlalu ya. Nggak ada siang terus. Ada siang pasti ada malam ya. Ada sedih, ada pasti ada bahagia. Ada masalah pasti ada solusi. Oke? Udah itu memang udah bagian dari hidupnya seperti itu. Tuh kan, ya. Energinya ke sini terus. Mungkin karena uang kah? Berat ya, guys, berat. Aquarius, awal baru ya, peluang baru, pekerjaan baru mungkin, bisnis baru ya. Ayo, Aquarius. Ada beban dan tekanan finansial ini.
Ada yang suka tebar pesona ya. Oke, berjuang ya untuk keluarga. Mungkin tadi ya tulang punggung keluarga. Aku nggak tahu apakah di sini ada satu dua Aquarius yang bekerja di dunia malam ya. Kenapa di sini ada mending ya? Mungkin kamu pejuang ya, pejuang di keluargamu, kamu tulang punggung keluargamu, kamu terpaksa melakukan itu. Is oke ya, nggak apa-apa. Akan ada kesuksesan di depan sana, tetapi ini bisa keblokir dengan luka-lukamu ini. Jadi gini teman-teman ya, luka batin, inner child, trauma itu bisa menghambat semua aspek hidupmu. Mau itu kesuksesan ya, hubungan apapun itu. Tuh ya, ada banyak sekali peluang di sini. Tetapi aku nggak tahu apakah Aquarius belum sampai energi ini ya. Jangan disia-siakan ya. Jangan disia-siakan. Banyak-banyak berdoa. Ada satu energi di sini yang apa ya, cinta sama kamu. Atau di sini kamu jika Aquarius maskulin ya. Cintamu besar ke orang itu, tetapi kamu dimanfaatin ya. Dia hanya ngambil duitmu, uangmu aja gitu. Manfaatin kamu. Peluang dan kesempatan. Oke, tuh ya pemanfaatan ini. Oke, Aquarius dealing dengan Capricorn ya, Aquarius dengan Virgo, Aquarius dengan Sagittarius, Aquarius dengan Leo, Pisces ada di sini, Scorpio ada di sini, Gemini ada di sini, Cancer ada di sini. Cinta boleh ya teman-teman, tapi jangan terlalu mencintai. Jadi cintai dirimu dan Tuhanmu itu nomor satu. Yang di luar itu 30-40% aja, nggak usah banyak-banyak agar kamu nggak terluka gitu. Ada Aquarius yang rela mengorbankan semua ini, aku melihat. Aquarius dengan Aries ya. Aries lagi. Aquarius ada di sini. Capricorn ya. Oke. Rasanya itu. Di depan sana ada keberuntungan ya. Tetapi tadi di situ apa dari kartu yang ini tadi juga ada banyak apa ada keberuntungan di depan sana tetapi energinya kayak keblok gitu. Ini dia peluangnya. Jadi ayo ya, ayo move. Jangan lagi menoleh ke belakang, jangan lagi berputar-putar di bola itu. Ayo melangkah maju ke depan. Jangan sia-siakan peluangnya. Aquarius, pertimbangkan lagi ya. Tuh, tidak dibutuhkan kekhawatiran di sini. Jangan takut, kamu dijaga, kamu didukung, kamu dilindungi, kamu dituntun di sini. Perhatikan, ikuti intuisi ya, ikutin intuisimu. Intuisi itu lebih mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, teman-teman. Tetapi ego itu menjerumuskan kita karena lebih dominan keinginan, harapan ya. Pertimbangkan lagi tuh. Ada sebagian di sini Aquarius yang mungkin ya kamu akan bercerai atau di sini kamu diminta untuk mempertimbangkan kembali perceraian itu. Tuh ya, ada kesuksesan di sini. Ke depan Aquarius. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati jawabannya adalah iya. Tuh ya, iya 2 kali ini dikonfirmasi yes, yes, oke? Dalam beberapa waktu dekat ke depan. Dan mungkin apakah di sini misalnya ya ada Aquarius yang bertanya, apakah di sini proses perceraianku akan berjalan dengan lancar? Jawabannya adalah iya. Oke. Dan di sini mungkin ada Aquarius yang apakah aku harus bercerai ninggalin apa? Ninggalin pasanganku, ninggalin pernikahanku? Jawabannya adalah iya, karena aku lihat toksik sekali di situ. Beracun, merusak mental, merusak kesehatan. Oke? Jadi kamu yang menentukan bahagiamu, penderitaanmu ya kamu sendiri. Komunikasikan dengan jelas. Tuh, ya, membuat pilihan ke arah yang baru. Move on, ayo ambil kesempatan ini, ya peluang ini. Semua kan baik-baik aja kok. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Meditasi tuh. Meditasi.
Di dalam keheningan ya, ketika kamu terhubung dengan dirimu ya, diri sejatimu, kamu terhubung dengan Tuhan, di sini kamu akan menemukan jawaban. Kamu akan menemukan solusi dari semua masalah hidupmu. Pertanyaan-pertanyaanmu tadi, why, ya. Kamu akan menemukan jawabannya. Jadi meditasilah, ya ibadahlah, merenung di situ, hening di situ, terhubung dengan Tuhan ya, terhubung dengan cahaya yang paling tinggi. Semua terserah padamu, karena yang menentukan hidupmu adalah dirimu sendiri. Oke? Aquarius, semangat. Ini adalah energimu di bulan Juli. Semoga bermanfaat dan membantu. Oke teman-teman, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Silakan mungkin ada yang mau cek energi ya. Mungkin kalian bingung apa yang harus kamu lakukan ya. Cari solusinya lewat tarot. Apakah bisa, Kak? Bisa. Itu yang aku lakukan selama ini. Oke, teman-teman, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Dan yang tadi punya luka batin inner child-nya yang dimanfaatin terus lebih ke sini, ini juga perlu disembuhkan. Silakan ikut program healing 21 hari, itu bisa membantu ya. Dan hipnoterapi. Oke, sampai ketemu guys. Love you. Dah.